Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Pertama, yang akan kita bahas yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Biotik yaitu makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah segala benda yang bukan makhluk hidup, contohnya air, tanah. Contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Hal tersebut karena tanaman ditentukan oleh kelembapan tanah dan juga air yang cukup. Waktu berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. 3. Manusia membuat rumah yang tahan gempa. 4. Manusia menanam padi di daerah dengan pengairan yang baik dan yang bersuhu panas. 5. Menanam wortel atau teh di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Tersebut karena tanaman wortel teh sangat cocok tumbuh di daerah yang dingin. Perhatikan gambar berikut. Gambar merupakan kegiatan nelayan saat menangkap ikan di laut. Kegiatan tersebut, nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam yaitu ikan dan air. Nelayan menjual hasil tangkapan di pasar atau di pelelangan ikan. Dari kegiatan tersebut, terjadi interaksi sosial antara nelayan, pedagang ikan, dan juga pembeli. Gambar kegiatan yang kedua yaitu kegiatan petani menanam padi. Petani berinteraksi dengan lingkungannya yaitu tanaman, tanah, dan juga air. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi sosial antara petani, pemanen, dan juga pembeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan bidang sosial. Interaksi tersebut yaitu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Di dalam interaksi terjadi kegiatan komunikasi dan kontak sosial, baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung yaitu berjumpa, bertatap muka, sedangkan tak langsung bisa melalui online. Adapun penyebab interaksi tersebut yaitu sifat manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Tujuan interaksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk menyampaikan pesan. Interaksi sosial dibagi menjadi 3 jenis yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok lainnya. Berikut ini contoh-contoh interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Berjabat tangan dengan teman, seorang anak yang menolong teman yang jatuh, seorang anak yang bertanya kepada gurunya, konsultasi seorang pasien dengan dokter, konsultasi seorang pasien dengan psikiater, percakapan antar anggota keluarga, misalnya orang tua dengan anak, atau kakak dengan adik. Dan juga kakak beradik yang sedang melakukan permainan. Selanjutnya interaksi individu dengan kelompok, contohnya ketua kelompok berdiskusi dengan anggotanya, siswa membaca puisi di depan teman-temannya, seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas, seseorang yang berpidato di depan khalayak umum pada suatu acara, narasumber sedang berbicara saat seminar, dan juga seorang SPG yang sedang mempromosikan produknya kepada para calon konsumennya. Selanjutnya yaitu interaksi kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya yaitu diskusi atau debat antar kelompok, pertandingan olahraga antar sekolah, suatu kelompok sedang melakukan presentasi di depan kelompok lain, lomba tarik tambang antara dua tim, rapat antar divisi di suatu perusahaan. Interaksi
dapat dibedakan berdasarkan arahnya, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan yaitu kerja bakti dan musyawarah. Sedangkan contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan antara lain saling mengejek, tawur antar pelajar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan bidang ekonomi. Interaksi tersebut yaitu interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contoh interaksi di bidang ekonomi antara lain kegiatan produksi teh. Petani teh akan mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perkebunan teh antara lain petani, pengepul, distributor yang membeli teh dari petani atau pengepul. Sedangkan interaksi di pabrik teh terjadi antara pengusaha dan karyawan. Dan interaksi atau kegiatan di pasar melibatkan pemasok, penjual, dan juga pembeli. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya sudah paham. Untuk selanjutnya kerjakan latihan soal di Quizizz dari Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati.